Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga aktivitas kita pada hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dapat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang akhlak terpuji, yaitu tentang amanah, hormat, dan patuh. Nah, anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW itu terkenal dengan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, kenapa Rasulullah SAW diberi gelar tersebut? Karena Rasul dapat dipercaya di dalam mengucapkan suatu permasalahan. Nah, anak-anakku sekalian, sifat-sifat yang ada pada diri Rasul itu ada 4, yaitu yang pertama sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Dan hari ini kita akan pelajari tentang sifat amanah yang merupakan salah satu daripada sifat Rasulullah SAW. Apa itu arti amanah? Amanah secara bahasa artinya dapat dipercaya. Tapi menurut istilah, amanah itu adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Al-Quran surah As-Sajdah ayat 72. Ya, amanah itu akan mempunyai akar kata yang dengan kata iman dan aman. Hadis sehingga artinya mukmin berarti yang beriman, dan dia mendatangkan keamanan. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya sehingga seseorang bisa menjadi aman. Nah, anak-anakku sekalian, apa contoh amanah? Amanah itu contohnya ketika kita diberikan tugas oleh guru ataupun orang tua kita, maka hendaknya kita laksanakan dengan baik dan benar. Karena kalau kita tidak menjalankan amanah, maka kata Rasulullah SAW, salah satu sifat orang yang munafik itu adalah tidak melaksanakan amanah. Ya, nah, anak-anakku sekalian, banyak lagi contoh-contoh tentang amanah di lingkungan rumah kita. Hanya taat pada orang tua jika diperintahkan, dan dilarang tuh selama orang tua tidak memerintahkan kejelekan. Kemudian menjaga dan merawat barang-barang yang dipercayakan kepada kita. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar itu juga merupakan amanah, karena orang tua telah menitipkan kita ketika kita sebelum pergi. Belajar dengan baik anak-anakku sekalian, itu merupakan amanah. Itu tentang amanah. Lalu selanjutnya kita akan memasuki ataupun mempelajari akhlak terpuji yang berikutnya adalah hormat dan patuh. Hormat itu bukan kita seperti berbaris atau upacara, tapi hormat itu adalah sikap yang menandakan rasa bakti kita dan hormat kepada seseorang yang memiliki kelebihan. Dan adapun patuh itu adalah sikap tunduk, taat, dan turut pada suatu hal. Ya, hormat dan patuh pada orang tua, contohnya pada guru, yang senantiasa kita selalu berperilaku yang baik kepada orang tua dan guru. Ya, hormat dan patuh pada orang tua itu sudah ditunjukkan oleh Allah, dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hanya kita patuh karena kita dilahirkan oleh mereka, tetapi perintah wajib patuh kepada orang, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh hormat dan patuh pada orang tua? Itu apa? Berkata dengan sopan santun, lemah lembut, kasih sayang terhadap mereka. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan orang tua apabila orang tua dalam kesulitan ataupun
dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian tidak membantah perkataan orang tua juga merupakan hormat dan patuh pada orang tua. Mendoakan orang tua setiap selesai sholat itu juga merupakan tanda kita ataupun contoh hormat dan patuh pada orang tua. Kemudian mencium tangan orang tua ketika kita akan bepergian atau berangkat kemanapun, itu harus mencium tangan orang tua. Jadi biasakan anak-anakku sekalian, kita sebagai anak yang baik untuk selalu ketika kita mau pergi sekolah ataupun pulang dari sekolah, adalah kita mencium tangan orang tua kita. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru artinya mematuhi dan mentaati apa yang telah dibuat oleh guru, sehingga nantinya kita bisa belajar dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu contoh ataupun beberapa contoh hormat terhadap guru itu, anak-anakku sekalian, yang pertama menghormati guru ketika kita bertemu, mengucapkan salam dan memberikan ataupun mengambil tangannya dan mencium tangannya. Kemudian mendengarkan apabila guru sedang menerangkan suatu pelajaran dan kita tidak boleh ribut. Melaksanakan tugas yang diberikan atau mengerjakan tugas yang diberikan guru pada kita dengan baik dan tepat waktu. Nah, kemudian tidak mencontek ketika kita sedang ulangan. Itu adalah merupakan salah satu bagian daripada hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada keluarga. Hormat dan patuh kepada keluarga itu artinya sikap hormat dan patuh yang ditunjukkan bukan hanya pada orang tua dan guru, tetapi juga di lingkungan keluarga kita harus patuh dan hormat kepada keluarga. Contoh kepada kakak, ya, hormat. Juga kepada adik kita harus hormat, ya. Adik tidak boleh kita telantarkan ataupun tidak boleh kita kecilkan, ya, tidak boleh kita ejek, ya. Itu merupakan salah satu contoh. Kemudian bagaimana cara ataupun contoh hormat pada patuh pada keluarga? Menghormati saudara yang lebih tua, ya, menjunjung, menyayangi anggota keluarga seperti adik ataupun kakak, itu harus kita tetap sayangi. Kemudian saling menasihati. Apabila adik kita salah, maka kita harus memberikan nasihat pada mereka. Kemudian jika berbuat salah diingatkan, ya, itu merupakan salah satu hormat dan patuh. Kemudian selalu memaafkan. Apabila adik melakukan kesalahan ataupun kakak melakukan kesalahan, maka adalah kita memaafkan daripada kesalahan kakak tersebut. Kemudian tidak mengejek dan menghina sesama anggota keluarga, ya. Kemudian membantu saudara-saudara kita yang apabila memerlukan bantuan dan pertolongan kita, anak-anakku sekalian. Dan anak-anakku sekalian, nanti di akhir pembelajaran setelah video materi ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan melaksanakan kita mengerjakannya di Google Classroom. Untuk itu, anak-anakku sekalian, sebagai rasa patuh kita terhadap guru, maka kita harus laksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Demikian anak-anakku sekalian, ya. Dan untuk tugasnya tadi sudah Pak katakan, nanti Pak Guru akan berikan melalui Google Classroom. Demikian anak-anakku sekalian, dan Pak Guru akhiri materi kita pada hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.